Klub Messi ke PSG bukan transfer komersial Ronaldo. Dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama pindah klub. Manajer Liverpool Jurgen Klopp yakin transfer mereka bukan demi komersial semata. Messi lebih dulu menggegerkan jagat sepak bola setelah angkat kaki dari Barcelona. Klub yang sudah menaunginya selama 2 dekade, superstar sepak bola Argentina itu terpaksa pergi karena Barca terlilit masalah keuangan sebelum akhirnya mendarat di Paris Saint-Germain. Meski usianya sudah mencapai 34 tahun, Messi masih begitu dikdaya usai mengemas 38 gol plus 14 assist untuk Barcelona di sepanjang 2020-2021. Kedatangan pemain terbaik dunia 6 kali itu pun disambut sangat meriah oleh publik Paris. Beberapa pekan setelahnya, giliran sang rival Ronaldo yang membuat heboh. Superstar Portugal tersebut meninggalkan Juventus setelah 3 musim dan kembali ke Manchester United. Usai sempat santer dikabarkan merapat ke Manchester City. Pemenang 5 Ballon d'Or itu diyakini telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dan akan menjalani tes medis di Lisbon sebelum mendarat di Old Trafford. Bagi PSG dan Man United, kehadiran pemain dengan status Messi dan Ronaldo sudah jelas mendatangkan keuntungan sangat besar dari sisi komersial. Akan tetapi, klub mengatakan keputusan mendatangkan mereka karena keduanya masih bisa memberikan banyak kontribusi. Saya pikir khususnya dengan Messi dan Ronaldo, mungkin memang ada aspek komersial dari transfer-transfer itu. Namun saya kira PSG tidak mendatangkan Messi untuk alasan komersial. Mungkin iya, tapi saya tidak tahu. Salut klub di ESPN. Mereka mendatangkan dia karena Messi bisa banyak berkontribusi untuk klub mereka. Jika Ronaldo datang ke Premier League, itu akan menjadi niatan utamanya. Belum pernah ada sih yang mendatangi saya untuk membuat perekrutan komersial, apapun artinya. Tidak ada yang meminta saya untuk melakukan hal itu, dan jika kalau itu datang, saya mungkin akan mulai memikirkannya. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi sih. Ungkap klub mengomentari transfer Messi dan Ronaldo. Reims versus PSG, memori hat-trick di debut Messi. Laga Reims versus Paris Saint-Germain yang disebut bakal menjadi ajang perdana Lionel Messi bisa menghadirkan memori hat-trick bagi La Puga. Messi yang kencang dengan pengalaman bermain di Liga Spanyol telah menghadapi racikan taktik Oscar Garcia yang saat ini melatih Reims. Garcia dan anak asuhnya pulang tanpa poin lantaran kalah 1-4 dari Barcelona yang dipoles Ernesto Valverde. 3 dari 4 gol Barcelona ke gawang Celta dilesakkan Messi. Itulah yang terjadi jika ada Messi. Saya rasa secara taktikal kami bermain cukup bagus. Barca hampir tidak punya kesempatan, tetapi dia memancing 2 pelanggaran dan mencetak penalti. Dia mengubah pertandingan dengan aksinya. Garcia juga menyatakan lebih memilih tidak menghadapi Messi karena mega bintang asal Argentina itu sukar dihentikan di atas lapangan. Kekhawatiran akan keberadaan Messi juga disuarakan kiper Reims, Predrag Rajkovic, yang pasrah jika dibobol Messi atau bintang PSG lainnya seperti Kylian Mbappe dan Neymar. Saat ini Reims menghuni peringkat ke-12 di klasemen Liga Prancis dengan meraih 3 poin hasil dari 3 kali imbang dari 3 laga sebelumnya. Sementara PSG ada di puncak klasemen dengan 9 poin hasil dari menyapu bersih kemenangan dari pekan pertama hingga pekan ketiga. Prediksi Reims versus PSG 30 Agustus 2021. PSG akan main tandang melawan Reims pada pekan keempat Liga Prancis atau Ligue 1 2021-2022, Senin 30 Agustus 2021. Pertandingan di Stade Auguste de Laude ini dikabarkan bakal jadi ajang debut Lionel Messi dengan seragam PSG. PSG saat ini memimpin klasemen sementara dengan poin sempurna 9. Pasukan Mauricio Pochettino telah memenangi 3 pertandingan pertamanya, yakni 2-1 versus Troyes tandang, 4-2 versus Strasbourg kandang, dan 4-2 versus Brest tandang. Mauro Icardi telah mencetak 2 gol untuk PSG, sedangkan beberapa pemain lain seperti Kylian Mbappe dan Angel Di Maria masing-masing telah menyumbang 1 gol. Neymar belum main pasca Copa America, Gianluigi Donnarumma belum diturunkan, Sergio Ramos masih cedera. Sementara Messi menunggu waktu untuk melakoni debutnya. Laga kontra Reims inilah yang disebut-sebut bakal menjadi penampilan perdana Messi bersama tim barunya. Pochettino juga kemungkinan akan menurunkan Neymar.
Namun persiapan PSG sedikit terganggu dengan gencarnya rumor hengkang salah satu penyerang bintang mereka, yakni Kylian Mbappe. Reims sendiri masih tanpa kemenangan di Liga Perancis musim ini. 3 pertandingan pertama semuanya mereka lalui dengan hasil seri, yakni 0-0 versus Nice, 3-3 versus Montpellier, serta 1-1 versus Metz, dan kini tertahan di posisi 13 dengan 3 poin. Dengan Messi, PSG bisa akhiri rekor buruk kontra Man City di Liga Champions. Keberadaan Lionel Messi bisa membantu Paris Saint-Germain dalam upaya mengakhiri rekor buruk kontra Manchester City di pentas Liga Champions. Hal itu kemudian bisa dibuktikan saat PSG dan Man City saling berhadapan pada fase grup Liga Champions musim 2021-2022. Berdasarkan hasil drawing Liga Champions 2021-2022, PSG dan Man City tergabung dalam satu grup. Mereka bakal bersaing di grup A bersama RB Leipzig Jerman dan Klub Brugge Belgia. PSG, Man City, RB Leipzig, dan Klub Brugge kemudian akan bersaing memperebutkan 2 tiket yang tersedia di masing-masing grup untuk melaju ke 16 besar. Dari 4 tim di grup A, PSG dan Man City menjadi klub yang paling diunggulkan, mengingat status mereka sebagai klub elit Eropa. PSG dan Man City sama-sama memiliki sederet pemain bintang yang didukung oleh kepemimpinan pelatih kawakan. Dengan kata lain, secara materi, pemain dan pengalaman, PSG dan Man City jauh lebih baik atas 2 pesaing lain di grup A, RB Leipzig dan Klub Brugge. Namun bagaimana jika PSG dan Man City disandingkan? Siapa yang lebih unggul di antara kedua klub kaya raya tersebut? Apabila mengacu pada rekor pertemuan, Man City lebih unggul atas PSG. Tantangan Ibrahimovic untuk Messi di laga debut. Bomber veteran Zlatan Ibrahimovic tercatat sebagai pemain bintang di Liga Perancis yang paling banyak mencetak gol di laga debut bersama Paris Saint-Germain. Jelang laga Reims versus PSG yang digadang-gadang bakal menjadi momen bersejarah bagi Lionel Messi, fakta statistik Ibrahimovic menjadi tantangan tersendiri bagi mantan kapten Barcelona. Dari 6 nama tersebut, Ibrahimovic mencetak 2 gol pada laga pertama membela PSG pada 11 Agustus 2012 melawan Lorient. Sementara Mbappe melakoni partai perdana bersama PSG ketika menghadapi Metz. Ibrahimovic, Neymar, dan Mbappe tercatat bermain 90 menit dalam laga debut. Serupa dengan Beckham, Cavani pun tidak mencetak gol maupun ketika debut bersama PSG selama 18 menit di laga melawan Montpellier pada 9 Agustus 2013. Sementara Di Maria yang bermain 24 menit saat bertamu Monaco pada 30 Agustus 2015 menyumbang 1 assist. Messi sebelumnya sudah dirumorkan bakal tampil saat PSG bertamu ke markas Brest pada pekan lalu. Namun kemudian pemilik 6 Ballon d'Or itu dipastikan tidak bermain. Barcelona akan memulai kampanye Liga Champions melawan Bayern Munich. Barcelona akan memulai kampanye Liga Champions 2021-2022 mereka di kandang melawan Bayern Munich pada 14 September. UEFA telah mengonfirmasi jadwal pertandingan untuk fase grup setelah undian Kamis di Barcelona dimulai dengan kunjungan jadi juara Bundesliga. Pasukan Ronald Koeman kemudian menuju ke Benfica pada matchday 2 sebelum sundulan ganda melawan juara Ukraina Dinamo Kiev. Ini adalah musim kedua berturut-turut Barcelona akan menghadapi tim asuhan Mircea Lucescu di babak grup. Raksasa Katalan menang 2-1 di kandang musim lalu dan 4-0 di Ukraina. Laga kandang terakhir Barcelona adalah melawan Benfica pada akhir November sebelum pasukan Ronald Koeman mengakhiri dengan perjalanan ke Allianz Arena untuk menghadapi Bayern lagi. Kabar mengejutkan, Reimanage masuk dalam daftar jual. Reimanage masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh Barcelona pada musim ini. Namun masih belum ada tanda-tanda klub yang berminat kepadanya. Sangat mengejutkan nama pemain muda ini masuk dalam daftar jual, mengingat ia sebenarnya tampil apik dalam laga pramusim. Kehadiran Reimanage juga menambah opsi untuk lini serang bagi Barcelona, sembari menunggu Dembele sembuh dari pemulihannya bulan Oktober. Walaupun masih ada pemain lain yaitu Yusuf Demir yang memiliki karakteristik permainan yang hampir sama dengan Reimanage, namun dari segi umur Reimanage lebih matang. Jika sepi permainan, Reimanage kemungkinan akan menjalani musim depan di Barcelona utama dan di Barcelona B.
Sergio Dest telah dipanggil untuk bertugas oleh pelatih Amerika Serikat Greg Berhalter untuk tugas di babak pertama pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Fullback akan berangkat ke Nashville, Tennessee segera setelah pertandingan dengan Getafe selesai. Dest adalah pemain AS pertama yang menjadi bagian dari tim utama Bara dan telah menjadi tim reguler untuk tim nasionalnya sejak tahun 2019. Musim lalu ia memainkan 41 pertandingan. Dan Ronald Koeman telah menggunakan dia di kedua pertandingan yang dimainkan sejauh ini di kampanye Liga saat ini. Lima hal yang perlu diketahui Barcelona versus Getafe. Pertandingan hari ketiga La Liga datang sekitar akhir pekan ini dan Blaugrana menyambut kunjungan Getafe ke Camp Nou. Tim Ronald Koeman telah mengambil 4 poin dari 2 pertandingan pertama mereka di musim 2021-2022 dan mereka akan mencari 7 poin dari 9 pertandingan menjelang jeda internasional mendatang. Kami melihat beberapa fakta seputar pertandingan melawan tim Getafe. 1 kekalahan dalam 17 pertandingan. Barcelona hanya kalah sekali dalam 17 pertandingan di La Liga melawan Getafe dan itu terjadi dalam kekalahan tandang 1-0 pada Oktober 2020. 13 kemenangan telah diraih oleh Blaugrana. Dalam 17 pertandingan tersebut yang terbaru di Camp Nou adalah 5 kemenangan, 2 menang musim lalu. Getafe telah melakukan 16 kunjungan ke Camp Nou, seri 4 kali dan juga kalah 12 kali. Lebih banyak dari tim manapun di La Liga. Michel 1 kemenangan melawan Barcelona. Pelatih baru Getafe, Michel kalah 7 kali. Dalam 8 pertemuannya dengan FC Barcelona di La Liga hanya menang sekali. Griezmann suka bermain melawan Getafe. Anthony Griezmann berperan dalam 8 gol dalam 10 pertandingan melawan Getafe di La Liga, 5 gol dan 3 assist. Dia berhasil mencetak 2 gol pada penampilan Barcelona saat melawan Getafe di Camp Nou. Memphis Depay dalam titik puncak performanya. Memphis Depay mencetak gol dan membuat assist di 2 pertandingannya di La Liga dan bisa menjadi pemain Blaugrana pertama sejak Cesc Fabregas pada tahun 2011 yang akan terlibat dalam sebuah gol di 3 pertandingan pertamanya di La Liga. 3 mantan pemain Barcelona. Dalam skuad Getafe kita menemukan 3 mantan pemain Barcelona, Carlos Alena, Sandro Ramirez, dan Marcelo Tudela. Nama terakhir akan hilang karena cedera, tapi Alena dan Sandro yang cocok untuk menghadapi mantan klub mereka di Camp Nou. Bintang Barcelona, Alexia Putellas, sahabat gelar pemain wanita terbaik UEFA. Alexia Putellas sukses menyabet gelar pemain wanita terbaik UEFA. Pesepak bola wanita berusia 27 tahun ini berhasil menahan 2 rekan setimnya di Barcelona, Jenny Hermoso dan Leike Martens, dalam merebutkan penghargaan tersebut. Melansir laporan Goal.com, Barcelona memang tercatat mendominasi penghargaan setelah menjadi juara Liga Champions wanita musim 2020-2021 dengan melumatkan Chelsea 4-0 di babak final. Total 6 penghargaan dimenangkan oleh para pemain Barcelona, meski Irene Paredes mendapatkan gelar tersebut berkat penampilannya bersama Paris Saint-Germain atau PSG. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh tim sepak bola wanita Barcelona melalui cuitan di Twitter pribadinya. Saya sangat bangga pada @FGB Femini, tim terbaik di dunia. Sebagai klub kami sangat senang karena keunggulan, kerja dan upaya Anda diakui, ujar Joan Laporta di Twitter seperti yang dilansir dari Goal.com. Dalam sebuah video pernyataan, Alexia Putellas mengaku senang atas penghargaan yang ia terima. Putellas juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada rekan setim yang telah membuat klubnya sukses menyelesaikan musim kemarin. Saya ingin berterima kasih kepada rekan setim saya yang memungkinkan kami menjalani musim yang sukses. Saya juga memanggil nominasi lainnya, terutama Lieke dan Jenny yang berbagi podium dengan saya, ujar Putellas seperti yang dilansir dari Goal.com. Pada akhirnya seluruh tim dan klublah yang memenangkan penghargaan ini. Ini merupakan prestasi karena banyak pemain Barcelona yang dinominasikan untuk penghargaan. Saya juga ingin berterima kasih kepada penggemar atas semua cinta yang telah mereka tunjukkan, ujarnya. Putellas hanya dinobatkan sebagai pemain terbaik Player of the Year. Ia juga berhasil menjabat predikat Midfielder of the Season dan mengungguli Aitana Bonmati dari Barcelona.